wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustina dengan NIM 8605900725 dengan prodi atau jurusan PS1 PGSD. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas pendidikan literasi dan kepramukaan, yaitu untuk membuat video wawancara dengan kepala sekolah dan juga pembina pramuka di salah satu SD. Baiklah, dan di sini saya sudah berada di depan kantor sekolah SDN Negeri 1 Margomulyo. Di sini saya ingin menemui kedua narasumber wawancara saya. Langsung saja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan kedua rekan narasumber saya, yaitu Bapak Yanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Margomulyo. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Dan narasumber kedua saya yaitu Ibu Sana selaku Pembina Pramuka GSD Negeri 1 Margomulyo. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Baiklah Bapak dan Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan penelitian, observasi dan wawancara tentang kegiatan pramuka di sekolah SD Negeri 1 Margomulyo ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu atas kesediaan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai sesi wawancara kali ini. Di sini saya ingin berbincang dan dengan Bapak dan Ibu untuk menggali atau memperoleh beberapa informasi mengenai kegiatan pramuka di sekolah ini. Untuk yang pertama saya ingin bertanya Bapak dan Ibu untuk struktur organisasi kepramukaan di sekolah ini. Mungkin dari ketuanya siapa atau wakil, sekretaris, bendahara beserta anggotanya Bapak dan Ibu bisa mohon disebutkan. Untuk ketua di sini ada Bapak Yanto. Untuk wakilnya? Wakilnya di sini ada Ibu Ana Mariati. Sekretaris? Sekretaris ada Ibu Siti Aisyah. Bendahara? Bendahara ada Ibu Tunggu Sumawati. Untuk anggotanya siapa saja Ibu? Di sini anggotanya ada Marifat Sana, ada Wulandari, terus ada Bu Latifah dan Pak Mitsi. Untuk pembina pramukanya itu siapa ya Bu? Ibu. Saya sendiri, Berarti untuk pembinanya Ibu Sana. ya. Di sini saya ingin bertanya sama Bapak, untuk pemilihan ketua atau pembina pramuka di sekolah ini, apakah hasil dari kesepakatan bersama dengan rekan-rekan guru lainnya atau berdasarkan pilihan Bapak sendiri atau tunjukan Bapak sendiri selaku kepala sekolah di SD ini? Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami memakai kesepakatan yang mulai proporsional. Juga sudah disetujui, disepakati, ya itu dianggap sudah sah. Berarti berdasarkan kesepakatan bersama ya Bapak? Ya. Izin bertanya lagi Bapak dan Ibu, apa alasan Bapak dan rekan-rekan guru lainnya memilih Ibu Sana untuk menjadi pembina di sekolah ini? Apakah karena beliau aktif dalam kegiatan pramuka ini dan banyak menguasai materi pramuka atau bagaimana Bapak? Bisa menjelaskan? Kalau menurut pandangan Bapak, karena memang perusahaan ini sudah ada penegasi di situ kan, sudah memahami dan juga sudah ikut latihan dan juga sering di kecamatan bahkan di kabupaten gitu.
tentunya Ibu di sana Iya. sering mengikuti Iya. kegiatan pramuka. Dengan pengalaman itu maka itu dari pihak sekolah menunjuk di sana sebagai pembina. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu di sana ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dipilih untuk menjadi pembina pramuka dan tentunya diberikan tanggung jawab lebih ya untuk meningkatkan kegiatan kepramukaan di SD negeri ini? Menurut saya lebih senang bisa mengenal lebih dalam lagi dan bisa mencari pengalaman yang lebih dalam lagi. Berarti Ibu intinya Ibu ingin berusaha meningkatkan kemajuan dan meningkatkan kegiatan pramuka di sekolah ini. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya untuk jadwal kegiatan pramuka di sekolah ini. Apakah ada jadwal atau hari khusus untuk kegiatan pramuka atau mungkin kegiatan ini diselipkan di sela-sela mata pelajaran lain atau Ibu? Ada di hari Jumat sela-sela kegiatan pramuka itu. Jumat. Apakah full di hari Jumat itu melakukan kegiatan pramuka atau ada materi pelajaran lain? Ada materi pelajaran lain. Berarti ibaratnya di jam pertama belajar, terus jam keduanya kegiatan pramuka. Berarti tidak dikhususkan hari itu. Iya, soalnya ada pelajaran lain. Berarti di jam kedua mengenai kegiatan pramuka di sekolah ini, apakah dilakukan secara rutin atau non rutin, Pak dan Ibu? Kegiatan pramuka itu ya sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Juga kadang-kadang ada kegiatan di luar sekolah, seperti di 27 kecamatan itu diutus itu sebagai benar itu di sana yang kegiatan anak-anak itu. Apakah di setiap tahunnya itu kan biasanya dilakukan kegiatan pramuka itu ya Pak, yang seperti tadi Bapak jelaskan. Apakah di setiap kegiatan perkemahan itu misalnya perkemahan jambore, perata, bahkan kadang juga dilakukan kegiatan perkemahan persami, betul Bapak Ibu? Di sini saya ingin bertanya, apakah di setiap kegiatan tersebut sekolah ini selalu aktif untuk mengirim siswa-siswanya untuk mengikuti kegiatan pramuka tersebut? Di sini kan adanya cuma di bulan 17 Agustus. Di sini anak-anak itu jambore selalu ikut. Berarti setiap perkemahan jambore selalu ikut Iya. mengirim itu. Untuk perkemahan perata sendiri Di bagaimana? sini belum ada. Berarti yang selalu aktif itu Di jambore. di jambore. Sebenarnya bukan ada tapi jarang dilaksanakan. Jarang. yang selalu aktif Karena berarti kondisi situasi kondisi cuaca ini, maka itu air tahun kan, ya, biasanya musim hujan, hujan, musim banjir, hujan, banjir. jadi musim lah itu. Makanya tidak dilakukan atau jarang dilakukan kegiatan Iya, perkemahan benar. perata itu ya Pak. Untuk sarana dan prasarana di sekolah ini, apa saja sarana yang tersedia di sekolah ini untuk mendukung kegiatan pramuka tersebut Pak? Untuk Sarana prasarana itu contohnya apa saja? misalnya seperti alat-alat ini untuk itu tenda ya, tenda ada, kemudian balik apa ambal, bisa tukar, ada juga alat elektronik juga kan seperti ini. Berarti untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai ya Pak untuk Sudah, melakukan sudah, kegiatan sudah. tersebut. Karena kami rutin mengikuti kegiatan di kecamatan itu. Maka itu sarana itu sudah lengkap. Jadi anak kami itu tinggal berangkat. Intinya setiap ada kegiatan perkemahan, sekolah ini sudah selalu siap Iya. mengenai sarana dan prasarana Iya. atau kebutuhan kegiatan itu ya Pak. Gitu. Baiklah, untuk saat ini saya ingin bertanya khusus untuk Ibu sana selaku pembina pramuka.
bagaimana sistem penilaian ibu dalam menilai kemampuan dan keterampilan siswa dalam kegiatan kepramukaan, dan apakah ada kriteria khusus yang digunakan ibu untuk menilai kegiatan tersebut? Bisa mau dijelaskan? Ini kadang anak-anak itu bisa dihafalkan dari proses tali-tali, terus tali temali, dan sejarah pramukaan. Berarti intinya sebelum kita mengikuti kegiatan tersebut di sekolah ini harus dipelajari dulu anak-anaknya untuk tahu bagaimana kegiatan di sananya, Ibu. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai prestasi. Prestasi, apakah sekolah ini pernah meraih prestasi dalam kegiatan pramuka, Bapak dan Ibu? Kalau pramuka bidang kegiatan itu belum, mungkin di sini dapatnya piagam. Berarti berupa piagam ya, yang pernah diraih di sekolah ini. Kalau pramuka Itu lebih tepatnya kapan waktu Ibu dapat prestasi itu? Kegiatan Masih ini ingat tahunnya? 17 kemarin kan. Setiap kegiatan 17. Setiap kegiatan 17. Iya. Nah, di depan saya ini kan ada beberapa piala ya Bapak dan Ibu. Ini piala apa saja ya? Bisa mohon dijelaskan? kalau yang ini lomba voli dari kegiatan anak Tahun tahun 2004. 2004. Untuk yang Yang selanjutnya ini nyanyi solo, juara satu nyanyi solo 2003, Tadi mau bermain 2004 lebih tepatnya di mana itu? Ibu? di SMP Negeri 5 pada tahun 2004. 2004 SMP 5. Ya. Untuk yang selanjutnya Ini yang selanjutnya juara poli 2, juara 2 poli juara 2 voli di SMP Muhammad Dia 5 SMP Muhammad 5 pada tahun 2004. tahun 2004. untuk trofi banyak gitu. Trofi banyak. Intinya yang piala ini ya Pak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapatkan piala ini? Apakah beliau merasa senang atau bagaimana? Yang itu kalau mendapat juara pada piala itu dia merasa sangat senang sekali. Berarti perjuangan mereka itu tidak sia-sia, memang ada hasil kan. Juga pihak sekolah juga merasa bangga dengan proses anak-anak itu bisa mempertahankan dan bahkan mendapat piala ini kan. Bahkan di sekolah ini setiap kegiatan anak pasti ada yang dapat, apalagi kegiatan di gugus misalnya di luar kecamatan, sehingga piala yang didapat itu kalau bentuk perorangan dari sekolah dikasihkan kepada anak, Berarti tapi dikasih kalau kepada kelompok balik di sekolah, ditaruh di sekolah karena bersama-sama itu. Berarti kalau yang dapat juara ibaratnya pribadi solo itu pialanya selalu dibawa anak-anaknya itu pulang ke rumah. Ya, Piagamnya. ya. Berarti yang di sekolah ini khusus Piala. untuk yang piala ibaratnya yang per kelompok. kelompok. Izin untuk bertanya yang selanjutnya. Dalam kegiatan kepramukaan itu kan terkadang biasanya selalu ada kendala. Tidak selalu berjalan lurus sesuai dengan keinginan yang kita harapkan ya Bapak dan Ibu. Misalnya ada keterbatasan waktu yang terlalu sedikit, tempat yang tidak memadai. Terkadang juga karena anak-anaknya tidak mau untuk mengikuti kegiatan pramuka tersebut. Menurut Bapak dan Ibu, kendala atau tantangan seperti apa yang sering menghambat dalam kegiatan pramuka di sekolah ini? Kendalanya itu cuaca. Ini cuaca, bukan karena kondisi tempat atau apa, tapi karena cuaca kendalanya. Apa ada kendala lain?
nggak ada. Berarti cuma kendalanya cuaca. Karena di sini kan posisi jalannya juga masih tanah. Kalau hujan memang susah ya Pak ya. Iya, Jalannya masih kecil. lengket, sehingga mungkin sangat menghambat kalau hujan dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan pramuka itu kan kebanyakan dilakukan di ruangan yang terbuka ya Bapak Ibu, yang otomatis terpapar oleh sinar matahari. Dan terkadang itu banyak sekali anak-anak yang beralasan tidak mau ikut kegiatan pramuka itu dengan alasan karena panas atau apalah. Apalagi yang kita tahu bahwa kegiatan pramuka itu ada yang namanya penjelajahan. Penjelajahan itu kan yang otomatis cenderung mengarah ke hal-hal yang kotor-kotor, misalnya mainan tanah atau apa. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana tanggapan kalian mengenai pemikiran anak-anak yang seperti itu? Untuk anak yang sering ikut di pramuka itu, di situ sudah tertanam jiwa anak itu sudah semangat untuk mengikuti apa-apa kegiatan itu, baik itu penjelajahan dan sebagainya. Anak tidak mengeluh, malahan bersemangat. Berarti anak-anak tidak masalah ya Bapak dan Ibu, Iya. meskipun penjelajahan itu kan banyak kotor-kotoran, kadang juga ada yang minum air-air yang kotor, itu berarti tidak masalah. Iya. Yang penting intinya anak-anak itu suka karena kegiatan itu dilakukan secara bersama teman-teman, sehingga membuat mereka itu semangat mengikuti kegiatan tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu saja beberapa informasi yang ingin saya dapatkan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, dan alhamdulillah di sini saya telah memperoleh banyak informasi mengenai kegiatan pramuka di sekolah ini. Sehingga informasi yang saya dapatkan di sini insya Allah sangat bermanfaat dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas pendidikan literasi dan pramukaan saya. Saya juga berharap semoga kegiatan pramuka di sekolah SD Negeri 1 Margomulyo ini dapat berkembang dengan baik dan meningkat lebih maju, dan semoga bermanfaat bagi siswa-siswanya. Kalau begitu saya mohon pamit Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara saya kali ini. Kalau begitu saya permisi dulu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.